Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan, ya, insya Allah pada hari ini kita akan mulai belajar ya dengan materi yang diberi judul Mulia dengan Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Dengan harapan semua kita ini insya Allah bisa menjadi orang yang mulia di dunia, bahkan insya Allah bisa menjadi orang-orang yang mulia di akhirat. Dan insya Allah Al-Quran ini yang Allah telah turunkan akan menjadi jalan bagi kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang mulia di dunia, demikian pula di akhirat. Ini insya Allah Ta'ala. Saya hendak mulai ya dengan menyampaikan bahwasanya ya, ternyata ya ini Al-Quran yang mulia ini itu akan bisa berdampak ya, pada setiap perkara yang berhubungan dengannya. Jadi apabila ada sebuah perkara ya, dan dia berhubungan dengan Al-Quran, maka perkara itu akan menjadi mulia dengannya. Nah, gitu ya. Biar mudahnya kita buat contoh. Contoh misalnya malam. Ya malam kan ya ada 365 malam kurang lebih dalam sehari itu kan. Tapi mana yang paling utama? Itu malam yang berhubungan dengan Al-Quran. Yaitu malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah itulah yang akan menjadi malam yang terbaik. Masya Allah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar. Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami Allah. Ya. Anzalnahu telah menurunkan Al-Quran itu. Menurunkannya Al-Quran itu. Kapan? Fi lailatul qadar. Ya, pada malam kemuliaan. Nah, pada malam kemuliaan. Jadi Allah menurunkan kapan tuh? Pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Masya Allah. Malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi Masya Allah, ini malam menjadi mulia. Kenapa? Karena diturunkan padanya Al-Quran tersebut. Ini contoh. Bagaimana malam? Kenapa dia mulia? Karena dia diturunkan padanya Al-Quran. Berikutnya, yaitu bulan. Kita tahu ada 12 bulan. Muharram, Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Dan ternyata ya ada bulan yang menjadi bulan yang terbaik. Yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah ini diantaranya Allah menyebutkan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Coba. Tolong semua buka Al-Qurannya ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ada. Ada. Coba Muti baca, Muti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ya, coba maknanya Pak, ada? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai Terus Pak. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Kata Allah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran. Yang diturunkan di dalamnya Al-Quran tersebut. Ini kan jelas ini. Ini Masya Allah, Allah memilih Ramadan
untuk menjadi bulan yang diturunkan pada Al-Quran. Karena itulah Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara 12 bulan yang ada. Karena dia berhubungan dengan Al-Quran. Yang lain lagi. Ya. Yang lain adalah tempat. Tadi udah malam. Kemudian juga sudah bulan. Sekarang tempat. Ada Jakarta, ada London, ada Paris, kan tempat semuanya. Sekarang dari sekian banyak tempat itu mana yang paling bagus, mana yang terbaik? Tempat yang diturunkan padanya Al-Quran tersebut. Masya Allah. Ini Allah sebutkan. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau. Ya, beliau di mana beliau mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini, ya, itu khairun min alfi salatin, lebih baik daripada salat, ya, di fima siwa, pada selainnya. Jadi salat di Masjid Nabawi itu, kata Nabi, itu lebih bagus daripada 1000 kali salat di masjid selainnya. Illal Masjidil Haram, kecuali Haram, dia lebih utama. Gitu. Kan dua tempat ini ada tempat yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Ada ayat namanya ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah itu. Karena dialah dua kota yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan padanya Al-Quran. Sehingga Masya Allah membuat dua kota ini menjadi kota yang terbaik. Bahkan beramal soleh, khususnya sholat padanya itu akan menjadi lebih utama dibandingkan sholat yang dikerjakan di tempat-tempat yang lainnya. Ini Masya Allah, luar biasa ini. Bapak sekalian. Ini contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana dia menjadi luar biasa. Tempat itu karena berhubungan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi. Ya, Nabi kan banyak ya. Ada ratusan Nabi. Sekarang siapa Nabi yang terbaik? Nabi yang berhubungan dengan kitabnya. Nabi yang berhubungan dengan kitabnya. Dan terutama Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lainnya. Masya Allah. Karena dia Nabi yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran tersebut. Ini disebutkan bahwa Nabi itu pernah mengatakan, ya, Innallaha astafa Kinanah. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Kinana, ya, suku Kinana atau marga Kinana ini min waladi Ismail, dari anak-anaknya Ismail. Itu sudah punya banyak anak ya. Salah satu anak siapa? Adalah Kinana. Oke. Kemudian wastofa Quraisy min Kinana. Lalu ini Kinana punya banyak lagi anak itu, 1, 2, 3, 4 kurang lebih gitu ya. Lalu Allah milih Quraisy ini, ya, dari dari keturunannya itu Kinana, Quraisy. Lalu wastofa min Quraisy, dan Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Ada Bani Hashim, ya. Kemudian wastofani min Bani Hashim. Lalu Allah memilihku dari keturunannya Bani Hashim. Ini contoh bagaimana Nabi itu menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah ya untuk menjadi rasulnya yang diturunkan padanya Al-Quran. Subhanallah. Ya, apa saja itu yang berhubungan Al-Quran akan membuat ya sesuatu itu menjadi terbaik. Malamnya, tempatnya, bulannya, sampai pribadi pun akan menjadi pribadi yang terbaik. Makanya ya seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, wa huwa khairu ahlil ardi nasaban alal itlaq. Dia itu Nabi itu merupakan penduduk bumi yang terbaik nasabnya. Alal itlaq secara umum. Orang yang paling bagus nasab secara umum. Kenapa? Fa asyraful qaumi qaumuhu. Karena kaum yang paling mulia siapa? Kaumnya. Gitu kan? Wa asyrafil qabail, dan suku yang paling mulia adalah qabilah.
sukunya. Gitu. Dari mana ya tadi tuh? Dari hadis yang tadi disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini nih. Ya, karena sukunya pun suku yang terbagus. Jadi bukan dia terbagus, sukunya nggak bagus, nggak begitu dia. Ya. Itu dari awal udah bagus itu. Ya, jadi misalnya orang tua level ya, satunya, bapaknya itu udah mantap itu. Di atasnya lagi tuh, itu masya Allah bersusun dari keturunan yang dipilih oleh Allah sebagai keturunan yang bagus yang dikenal. Sehingga ketika dia hadir, maka dia pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terbaik. Dan itu karena apa? Karena dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang ya, pribadi yang mendapatkan wahyu tersebut. Masya Allah. Itu Bapak dan ikhwah yang Allah muliakan. Demikian pula malaikat. Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Karena dialah malaikat yang diberikan amanah oleh Allah ya untuk menyampaikan wahyu Allah, kitabullah ya kepada para nabi-nabinya. Ya. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 97 ini. 97. Coba dibaca bagus. Dinyalakan mic-nya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lama baina yadayhi wa hudan lima. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyral lil mu'minin. Ya, Pak. Diterjemahkan, Pak. Bagus. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Oke, ya kan? Qul, ya, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada manusia, man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Musuh bagi Jibril. Jadi, kalau ada orang yang nggak menyukai Jibril, nggak suka dengan Jibril. Nah, ini kan diantara siapa? Orang-orang Yahudi ini kan nggak suka dengan Jibril. Kenapa? Karena kata mereka, kenapa Jibril turunkan wahyu bukan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Arab? Waduh, karena dia jengkel dia sama Jibril. Dia benci kepada Jibril. Kata Allah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, seharusnya nggak pantas, nggak boleh. Kenapa? Karena ini Jibril nazzalahu ala qalbika, yang telah menurunkan itu Al-Quran kepada hatimu, wahai Muhammad SAW. Ya. Tapi bukan maunya sendiri, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang izinkan itu. Nah, lalu ini kitab Al-Quran musaddiqan, membenarkan lima baina yadaihi, ya, kepada kitab yang ada bersama kalian. Nah, kepada kitab yang bersama kalian, Taurat, Injil. Jadi dia nggak datang hal yang baru saja, dia membenarkan tauhid, sholat dan seterusnya. Dan juga dia menjadi hudan, menjadi sumber hidayah, petunjuk. Bahkan wa busyra, kabar gembira lil mu'minin, kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ayat menunjukkan bagaimana dia itu mulia Jibril, karena kalau katakan dia menurunkan itu Al-Quran kepada hatimu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Mereka itu banyak itu, tapi dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula generasi. Ini kan manusia bertingkat-tingkat, ya. Manusia level 1 sesuai Nabi, level 2. Ya sudah sampai level kita nih, nggak tahu berapa nih. Ya sudah berapa tingkat kita nih? Mungkin 50 ya? 50 generasi ya?
atau 40-30. Nah, siapa yang paling bagus? Yaitu generasi yang menerima Al-Quran dari Muhammad SAW. Itu para sahabatnya. Masya Allah. Generasi yang menerima itu Al-Quran dari Nabi kita Muhammad SAW langsung. Itu para sahabatnya. Masya Allah. Makanya ya, beliau Nabi SAW pernah menyebutkan tentang generasi para sahabat ini. Dengan mengatakan khairun nasi, manusia yang terbaik. Qarni adalah orang-orang hidup pada zamanku, pada masaku. Itu para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Sesudahnya itu. Jadi orang generasi level 2. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang sesudahnya. Jadi generasi level 3. Level 3 itu. Masya Allah. Nabi menyebutkan Masya Allah bagaimana mereka menjadi khair. Ya, khairun nas. Manusia yang terbaik. Kenapa ya tadi itu? Karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Masya Allah. Lihat. Apa saja itu? Menjadi mulia karena Al-Quran. Ya. Demikian pula orang yang belajar. Ya. Karena banyak ilmu ya. Ilmu A, B, C. Baca buku A, baca buku B. Banyak sekali itu. Siapa yang paling mulia itu? Ketika orang itu belajar Al-Quran. Ya. Demikian pula ketika orang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lainnya Al-Quran, karena dia berhubungan dengan Al-Quran, maka dia pun menjadi orang yang terbaik. Dan Masya Allah ini yang disebutkan ya, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khairukum, khair ya, khairukum orang yang terbaik di antara kalian. Siapa itu? Man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran. Ya, belajar Pak. Man orang yang. Ini ta'allama dari kata ilmu. Ilmu. Ta'allama dia mengambil ilmu. Nah, dia belajar ilmu. Apa itu? Ilmu Al-Quran. Ta'allama Al-Quran. Kemudian wa'allamahu, dan dia pun memberikan ilmu itu kepada orang lain. Dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah. Kata Nabi khairukum. Ya, dialah yang akan menjadi orang yang terbaik itu. Makanya kalau kita ingin menjadi yang terbaik sekalian, bagaimana caranya? Ini nih. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Kita bukan para sahabat. Tapi siapapun orang itu punya peluang untuk menjadi orang yang terbaik. Dimanapun tempat dia tinggal, walaupun bukan Mekah dan Madinah, dimanapun zamannya, walaupun bukan zaman sahabat. Ya. Kapan itu? Ketika dia kuat interaksinya dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Dengan cara dua ini. Mengajarkannya, belajar Al-Quran ini, demikian pula mengajarkannya. Belajar macam-macam. Dari belajar untuk bisa membacanya dengan bagus. Belajar untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Belajar untuk bisa menghafalkannya. Dan tentu yang utama adalah kemudian mengamalkannya. Lalu berikutnya, allamahu, dia pun mengajarkannya. Mengajarkan orang lain untuk bisa baca Quran. Dari nggak bisa menjadi bisa. Mengajarkan orang lain dari yang tidak paham Al-Quran. Atau sedikit paham Al-Quran. Menjadi banyak pahamnya akan Al-Quran. Masya Allah. Mengajarkan orang untuk bisa menghafal Al-Quran. Agar berpindah dari mushaf ke kepalanya. Ke dalam hatinya. Diajarkan itu. Nah, maka siapa saja yang berhubungan Al-Quran, maka akan membuat dirinya pun menjadi mulia. Kata Allah, khair. Orang yang terbaik di antara kalian. Yang ini kita punya peluang. Ini kita peluang. Ya, walaupun kita bukan nabi, demikian pula bukan malaikat. Masya Allah. Bapak dan ikhwah yang Allah muliakan. Itu orangnya Ustadz. Hah? Itu orangnya Ustadz itu sedang mempelajarinya sendiri dari Madinah sana, terus datang ke Indonesia ngajarkan kami. Semua Pak, semua punya peluang ini. Masya Allah, luar biasa. Sekarang saya ngajarin Pak Mazwa. Pak Mazwa nggak bisa ngajarin temannya, ngajarin anaknya, ngajarin cucunya, ya kan? Bisa semua itu. Ya, bukan cuma itu Pak. Kalau kita nggak ajar secara langsung, kita yang menjadi penyambung informasi. Ya, ada program baca Quran, kita sambungkan pakai WhatsApp ke orang lain kan? Masya Allah. Akhirnya ada orang yang tertarik, dia belajar.
maka sadar atau enggak sadar kita menjadi penyambung itu. Ya. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin. Ya. Man dalla, itu dalil kata dalil. Man dalla, barang siapa memberikan dalil petunjuk. Man dalla ala khairin, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, ya, kafailih. Kafail seperti fa'ili orang yang mengerjakannya. Gitu Pak Mansur. Ya. Kita mungkin nggak mengajarkan secara langsung, tapi kita menjadi petunjuk orang. Ayo, kalau mau belajar ngaji, di tempat yang bagus, mudah dan cepat. Kalau mau belajar paham Al-Quran, ini tempatnya, mudah dan cepat. Kalau mau menghafal Al-Quran, ini tempatnya, mudah dan cepat. Nah gitu. Jadi penyambung aja. Nah itu nggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena berhubungan tadi dengan Al-Quran, dengan kebaikan. Ya, demikian sekalian. Nah, kemudian sampai orang Barat bilang begitu Pak, sebuah orang Barat itu. Nah, ini ya, ini dikeluarkan oleh guru-guru kami. Itu ada perdana menteri nih, zaman dulu ini, ya perdana menteri zaman dulu ini. Namanya siapa nih? William Ewart ya. Ini menteri ya zaman-zaman penjajahan lah. Masih berjaya ini, masih berjaya apa Inggris menjabat banyak negeri. 1868 sampai 1994. Nah, ini dia bilang Pak, ya, selama Al-Quran itu berada di tangan kaum muslimin, ya, selama itu Al-Quran berada di tangan kaum muslimin, maka selama itu juga Eropa tidak akan mampu menguasai Timur, ya, dan nggak akan hidup dengan aman. Kira begitu maknanya. Jadi selama Al-Quran itu berada di tangannya siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Maka selama itu pula Eropa nggak akan mampu menguasai Timur. Dan tidak boleh hidup dalam keamanan. Ya. Itu kurang lebih sekalian. Orang ngakui. Cuma pada zaman itu ya orang-orang mulai lalai, kurang memperhatikan Al-Quran. Akhirnya ya mereka bisa terjajah. Ya, mereka bisa terjajah oleh yang lainnya. Ini sekalian. Ini pengakuan orang Barat. Nah, saya bertanya, bagaimana dengan kita ini? Bagaimana dengan kita? Maukah kita ini menjadi orang-orang yang mulia atau tidak? Itu menjadi pilihan. Ya. Maka Allah ya lewat Al-Quran telah mengabarkan kepada kita bagaimana malam menjadi malam yang paling mulia, bagaimana bulan menjadi bulan yang paling mulia, ya. Bagaimana mengabarkan kota menjadi kota yang paling mulia, ya. Malaikat yang paling mulia dan seterusnya. Semua itu karena apa? Karena Al-Quran. Maka demikian pula seseorang, termasuk kita ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah itulah yang membuat kita itu mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya. Betul, Pak sekalian. Ya. Allah ini menakdirkan orang itu berbeda-beda. Ya, beda sukunya sudah beda. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada orang Aceh, ada orang Madura dan seterusnya. Allah menakdirkan kita ini berbeda-beda juga kewarganegaraannya. Ada orang Amerika, orang Inggris, orang Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Allah sampai takdirnya berbeda-beda warna kulitnya. Ada yang kulitnya itu hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, dan seterusnya. Bentuk rambutnya, bentuk matanya, itu Allah takdirkan. Bapak sekalian, ya. Kenapa Allah buat itu orang berbeda-beda? Apakah membuat yang satu itu lebih mulia daripada yang lainnya? Oh, kalau orang Arab ini, wah, lebih mulia daripada orang Indonesia. Kalau orang Barat ini, Masya Allah, dia lebih mulia daripada orang Indonesia. Orang Indonesia ini jadi remeh, merasa dirinya. Apakah begitu? Bapak sekalian, Allah mengabarkan tentang kenapa Allah itu buat orang itu berbeda-beda. Allah menyebutkannya di dalam surat Al-Hujurat. Boleh dibuka Bapak sekalian Al-Hujurat. Ya. Surat yang ke-49 halaman 517. Buka halaman 517. Surat ke-49 ya Al-Hujurat. Pada ayat yang ke-13. Apa? Surat Al-Hujurat surat ke-49
ayat yang ke-13 halaman 517. Ya. Coba dibaca Pak Zainuddin ayatnya ini, Pak. Ayat ke-15, Pak. Ayat yang ke-14, ya ayuhan nas. Al-Hujurat. Qalatil a'rabu. Ya, Pak ya? Surat Al-Hujurat, Pak, udah. Al-Hujurat surat 49. Hujurat ke-49. 500. 17. Ayat 13. Ayatnya 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Coba diterjemahkan Pak Zainuddin. Dibaca. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, ini kan jelas ini, Pak. Kata Allah, wahai manusia, siapa saja, Amerika, Indonesia, Jawa, Makassar, dan seterusnya. Wahai manusia, ya, dengarkan ini. Apa itu? Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian. Awalnya min zakari wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bapak ibu kita. Itu asalnya. Ya. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Awalnya kan Adam Hawa. Awalnya Adam dan Hawa. Ya. Kemudian wa ja'alnakum, kami pun telah menjadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa. Bangsa Arab, bangsa Indonesia, ya kan? Wa qabaila, dan bersuku-suku. Suku Jawa, suku ini, suku ini. Apa tujuannya? Kata Allah, lita'arafu, agar saling mengenal. Jadi Masya Allah, hanya untuk kenal aja. Oh, kalau begini matanya orang Cina. Oh, kalau begini rambutnya berarti orang Papua. Orang Afrika. Gitu. Oh, kalau begini orang kulitnya orang Indonesia. Jadi kira-kira begitu, Pak. Allah kabarkan hanya untuk lita'arafu. Lita'arafu. Saling mengenal aja. Jadi siapa yang mulia? Ayat berikutnya kata Allah, inna akramakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian. Wahai manusia yang telah kujadikan bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa. Siapa yang akramakum? Akram itu karim. Karim, akram, yang paling mulia. Adalah atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi siapapun dirinya itu, ya, ketika dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia yang akram, yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Kata Allah, Innallah alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Demikian pula maha teliti. Maha teliti. Sejauh mana orang itu mempraktekkan ini Al-Quran. Maka sejauh itu pula tingkat kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah hikmah Bapak sekalian. Kenapa itu kan dari awal Al-Quran Allah sudah jelaskan tentang Al-Qurannya. Kata Allah, dzalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai huda, sebagai hidayah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Jadi Al-Quran sebagai hidayah buat apa? Buat muttaqin, buat antarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mengamalkan Al-Quran, maka dia menjadi orang bertakwa. Dan ayat ini menjelaskan, atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah akramakum, orang yang paling mulia. Masya Allah. Sehingga dari sini bisa kita pahami sekalian.
Semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi mulia. Kapan itu? Ketika dia menjadi orang yang bertakwa. Dan Al-Quranlah yang menjadi petunjuk. Sehingga bisa menjadikan seorang itu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang Allah muliakan, karena itulah kita berharap ya, usaha kita ini, Masya Allah, kita sama-sama ikut program baik ini, ikut pengajian ini, kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang mulia dengan Al-Quran. Di mana? Ya, mulia di dunia, demikian pula mulia di akhirat. Mulia itu sekalian akan bisa mengantarkan orang itu menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, demikian pula beruntung di akhirat. Seperti yang disebutkan itu di akhir surat yang ayat yang kelima Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Di mana tadi? Di dunia, demikian pula di akhirat. Jadi sekalian, sekali saya ingatkan, Masya Allah, semoga kenikmatan ini yang Allah berikan kita bisa bermajelis, sama-sama belajar ini, kita ingin apa? Kita ingin benar-benar dekat dengan Al-Quran. Ya, semakin bagus cara membacanya, ya, semakin bagus cara kita menghafalkannya, pahamnya, Masya Allah. Ya. Manusia saja, Pak. Coba lihat, kalau ada orang yang dia pintar bahasa lain, ya bahasa Inggris lah. Coba lihat, kalau dia orang Indonesia tapi ketahuan, wah ini si Fulan ini bagus banget cara membaca Inggrisnya itu. Wah, bagus banget kalau dia ngomong bahasa Inggrisnya. Bagus banget kalau dia paham. Apa orang bilang, wah ini orang hebat ini. Orang hebat karena apa? Karena dia bukan bahasanya dia bisa. Sudah begitu. Kita ini Allah takdirkan jadi orang Indonesia. Dan Allah takdirkan Al-Qur'annya pakai bahasa Arab. Sehingga siapa yang bukan orang Arab, ya, orang Arab, cara bacanya bagus, mengalahkan orang Arab asli. Fahamnya itu bagus, mengalahkan orang Arab asli. Ya. Cara membaca itu bagus, mengalahkan orang Arab asli, maka Allah akan membuat lebih mulia daripada orang Arab sendiri. Kan begitu sekalian. Jadi ini kesempatan, ya, kesempatan untuk meningkatkan kita punya kualitas, ya. Demikian pula kapasitas kita, kualitas diri kita, Bapak sekalian, yang kita perlu tingkatkan. Maka harapan kita ini sekali lagi nih, kebersamaan kita dalam program ini, Masya Allah, saling membantu lah di antara kita sekalian. Saatnya sekarang kita ini belajar, Bapak sekalian, kita belajar. Ya. Sekarang saja kita bisa berbagi ini materi. Namun ini materi kita rekam, ya, bisa kita dapatkan, bisa kita ulang-ulang, bisa kita ajarkan. Kepada siapa? Ya, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada cucu kita, dan siapa saja bisa kita ajarkan. Harapan kita tadi kita bisa menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nih sekalian? Itulah mungkin materi ya yang saya hendak sampaikan pada malam hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian, ya. Wallahu ta'ala. Ya, apakah ada hal yang mau disampaikan Bapak sekalian? Sebelumnya. Pak Inang bisa ditangkap ya materi kita untuk hari ini, Pak Inang? Alhamdulillah Ustaz, bisa. Ya. Kira-kira Pak, apa pesan Pak yang Bapak tangkap dari materi kita pada malam hari ini, Pak? Kalau saya sih menangkap kesannya gini, jadi kalau kita menyediakan waktu kita untuk memahami Al-Quran, maka insya Allah itu adalah bagian upaya kita untuk mendapatkan juga kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan jalan kita sama-sama belajar Al-Quran setiap malam Jumat ini juga memang menjadi skenario dari Allah untuk memuliakan kita gitu Ustaz. Itu sih kalau yang saya bisa tangkap hikmah dari pelajaran ini. Berarti usahanya itu nggak sia-sia dong ya seharusnya kan? Insya Allah, insya Allah. Sudah capek-capek, mengantuk-mengantuk ini Pak, kita luangkan waktu kita, nanti insya Allah nggak sia-sia. Ya, yeah. Mudah-mudahan membuat Allah lebih suka lagi sama kita. Insya Allah, ya. Oke. Kalau Pak Ihsan, kira-kira apa yang bisa didapat faedahnya Pak dari kajian kita pada malam hari ini, Pak Ihsan? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Ihsan.
Silakan Pak Ihsan. Oh ini sungguh luar biasa kita menambah motivasi kita lagi mempelajari Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, menambah motivasi sehingga kita diharapkan menjadi insan yang terbaik. Mudah-mudahan termasuk di situ gitu. Oke, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin kalau Pak Zainuddin, saya Pak, kira-kira apa yang paling dirasa terasa manfaatnya dalam materi kita pada malam hari ini, Pak? Ya, kami berharap dengan belajar bersama melalui program ini mendapat kemuliaan dengan belajar Al-Quran bersama. Gitu aja, Pak. Oke, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum, ya. Oke, Bapak sekalian muliakan. Makanya gini Pak, tidak ada istilahnya menyesal dengan apa yang telah terjadi. Wah, kenapa saya ini dulunya nggak masuk pesantren aja ya, gitu kan? Ya akhirnya menyesal. Wah, kenapa aneh nggak ngerti bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran? Ya, karena Bapak sekalian itu nggak ada gunanya sekarang menyesal. Tapi sekarang apa? Apa yang ada di depan kita ini itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, kan gitu Pak? Gitu. Karena udah yang lewat telah lewat, dia nggak akan kembali lagi. Tinggal sekarang kita mengisi nih waktu-waktu kita yang ada ke depan ini. Nah, dan kita bisa punya peluang untuk bisa menjadi orang yang mulia. Bagaimana? Tadi itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. 10 tahun dari hidup yang tersisa misalnya. Kita gunakan itu jauh lebih berharga dari apa yang telah lewat. Karena Allah melihat bagian akhirnya itu. Itu Pak. Lihat bagian akhirnya. Ada orang yang startnya terlambat, Pak. Startnya terlambat. Tapi finishnya duluan. Kenapa? Karena dia terus berlari. Ya, dia terus berlari itu. Sehingga pada akhirnya dia saat finish duluan. Ada orang yang Masya Allah, awalnya startnya kencang. Bagus, ya. Tapi dia berhenti tengah jalan. Bahkan berhenti ketika menjelang finishnya. Ya. Finishnya. Maka jelas dia nggak menang. Dia nggak menang itu. Ya. Makanya sekalian, ya. Ini baru kita pahami bahwa Allah Masya Allah ya takdirkan kita mungkin berasa belajarnya masih belakangan, tapi alhamdulillah itu takdirnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim pada kita sekalian. Tinggal sekarang bagaimana kita ini berusaha ya setelah paham ya jalan kemudian ini kita berusaha untuk menjadikan kita ini mulia dengan Al-Quran lewat jalur Al-Quran ini. Lalu perlu kita pahami Pak, ini jalurnya bukan cuma Al-Quran pengertian apa Al-Quran ini dibaca dengan itu termasuk. Tapi terutama di sisi mempraktekannya itu. Nah, dan kalau dikatakan mempraktekkan itu sudah sangat luas itu. Luas, ya. Dimanapun posisi kita berusaha untuk mempraktekkan Al-Quran. Kita di pasar, kita praktekkan Al-Quran. Nah, jual beli, misalnya. Kita bersama keluarga, kita praktek Al-Quran. Bagaimana itu menyayangi anak-anak. Kemudian juga menghormati orang tua. Karena itu semua bahagia daripada mempraktekkan Al-Quran. Yang ketemu dalilnya itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, itu kan adalah Al-Quran. Nah itu kita hadirkan dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Nah, dengan cara begitu Bapak sekalian yang muliakan, insya Allah kita berharap ya Allah jadikan kita sebagai orang yang mulia dengan izinnya Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin Pak ada hal yang mau disampaikan ya dari Bapak sekalian, silakan. Apakah kesan-kesannya ataukah pertanyaan dari materi kita ini kami persilahkan. Satu lagi Ustaz, kalau nggak salah itu ya. Kalau yang menghafal Al-Quran itu mungkin anak kita atau cucu kita gitu nanti dia di akhirat bisa membawa keluarganya pas 10 atau berapa itu Ustaz ke surga sama dia. Ada hadis sebetulnya. Ya saya pribadi nggak hafal Pak. Saya pribadi nggak ingat. Nah, tapi yang ada masalah ini memasangkan mahkota itu ada itu. Oh, memasang mahkota. Mahkota itu bagi mereka yang menghafalkan itu kan memasangkan mahkota untuk orang tuanya nanti di akhirat itu ada emang. Ya. Kalau tadi saya nggak tahu. Gitu. Tapi intinya jelas ya. Itu orang menghafalkan tentu butuh usaha kan. Ya. Dan itu orang tua ya
langsung atau nggak langsung dia pasti punya peran untuk anaknya menjadi soleh, gitu kan Pak? Iya. Dia nggak mengajak anaknya itu menghafal Quran, tapi dia yang carikan duitnya, dia yang sekolahkan anaknya di tahfiz misalnya, dia antarkan anaknya kepada guru-guru yang baik. Dia punya peran itu, ya peran. Maka insya Allah dia akan mendapatkan bahagian daripada itu. Itu Pak. Nah, bahkan ya sang anak akan apa? Ketika sang anak menjadi anak yang soleh, maka sang anak akan mendoakan orang tuanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak yang soleh itu. Orang yang soleh ngerti Al-Quran, ngerti agama. Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ya, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ya. Warhamhuma, dan berikanlah sayangmu kepada mereka berdua. Kama rabbayani, sebagaimana mereka telah sayang kepadaku, shaghira, waktu aku kecil. Nah, Bapak, ini doanya anak yang soleh. Tapi anak ini bagaimana dia bisa menjadi anak soleh? Ya kalau orang tua pun mengkondisikan dia jadi soleh. Memilihkan sekolah untuknya, memilihkan guru untuknya, memberikan program untuknya. Ya, karena butuh pengorbanan, karena harus berkelahi, anak belum mengerti. Itu terjadi Pak. Tapi ketika orang tua sabar, maka semoga Allah berikan itu pengaruh kepada anak-anak kita. Ya, menjadi anak-anak yang soleh, dan itu mendoakan orang tuanya. Dan itu paling bermanfaat Pak. Ya. Bukan harta sang anak, bukan kekayaan sang anak, bukan jabatan sang anak, ada. Kita nggak dapat setelah kita meninggal dunia, ada itu. Ya. Yang kita dapatkan dari anak kita adalah doa-doa mereka saja. Nah, itu yang Nabi sebutkan hadis beliau, idza matal insan. Apabila seorang insan, manusia itu meninggal, inqata amaluhu, terputuslah semua amalannya itu, illa, kecuali min salas, dari 3 perkara. Satu adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Nah, orang punya duit diinfakkan. Nah, cuma ini orang kesannya orang yang punya duit aja nih. Ya. Kalau nggak punya duit gimana? Yang kedua itu apa itu? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ah, ini bukan nuansa duit, ini ilmu. Orang belajar dapatkan ilmu, ngajarin orang lain, ngajarin Al-Quran, ngajarin ilmu itu, ya. Maka selama orang memanfaatkan ilmu yang diajarkan, maka insya Allah dia akan mendapatkan juga pahalanya. Dan ada yang ketiga kata Nabi, apa itu? Waladin solehin. Ketika ada anak yang soleh, yang yada'u lahu, mendoakannya. Apa? Mendoakannya. Siapa? Bisa mendoakan orang tuanya langsung, atau bisa mendoakan orang lain. Ya, kita bisa ada orang ikut apa? Ada orang kaya punya duit itu buat program beasiswa anak yatim atau anak duafa, anaknya orang lain yang kasih beasiswa. Wah, ya jadi anak yang soleh. Ya, apakah programnya program keagamaan atau program dunia? Akhirnya anak ini soleh, dia doakan itu bapak angkatnya itu yang kasih dia beasiswa. Ya, maka bisa makan doanya dia daripada doa dari bisa mengalahkan anak kandungnya itu. Ya, bisa mengalahkan. Nah, kenapa itu? Karena peran orang tua di situ. Peran orang tua. Nah, maka selama orang tua memberikan pengajaran kepada anak-anak yang bagus, Pak, maka itu bahagian daripada usaha dia untuk mempraktikkan Al-Quran. Nah, itu insya Allah bisa berbuah hasil untuk dia juga insya Allah. Kira-kira begitu Pak Mazwan, ya? Ya. Ada lagi yang mau sampaikan Bapak dan ikhwas sekalian? Dan satu lagi Ustaz, ya. Kertas tempat Al-Quran itu ditulis ya. Sekarang mushaf Al-Quran gitu. Ah, betul. Ini pengalaman ponaan saya tuh, dia mau pindah rumah, kemudian barangnya sudah di-pack semua, dia berangkat duluan, di-packnya di dalam kardus-kardus gitu Ustaz. Kemudian setelah dia berangkat, rumahnya dikunci karena siap besoknya baru diambil truk. Malamnya kebakar, Ustaz. Kebakar habis semua. Habis semua, TV-nya aja belum sempat di-pack, meleleh lah kebakar. Tapi di depan TV, Om ada satu yang selamat, Om ada satu kotak, katanya kotak kardus. Isinya apa, Ustaz? Buku dia sama Al-Quran.
Jadi yang bersama Al-Quran itu nggak terbakar. Allah. Diambil, diangkat, difoto, itu ada fotonya. Jadi begini Pak. Kak, istilahnya Al-Quran yang lain hangus jadi abu. Tapi itu kan kertas, nggak terbakar. Subhanallah. Artinya Pak, dia tuh jadi itu bukan cuma Al-Qurannya, termasuk bukan cuma Al-Quran. Jadi yang bersama Al-Quran itu nggak hangus gitu, nggak terbakar. Ya. Kardusnya saja gitu kan, dia terletak di depan TV, TV-nya udah meleleh. Karena udah dikunci semua, dia mau besok diangkut sama truk. Jadi orang mau nolongin nggak bisa. Jadi betul-betul hangus, terbakar gitu. Tapi yang selamat apa? Cuma satu kardus itu aja Om, katanya. Masya Allah. Terharu. Jadi betul-betul seperti apa yang bersama Al-Quran itu mulia dan nggak disentuh api. Masya Allah. Ini kejadian benar. Pak, termasuk ya kertas yang dituliskan padanya Al-Quran jadi mushaf kan? Nah, ya, apalagi yang jadi mushaf ya. Mushaf. Kan itu kan dia makan apa? Nggak boleh sentuh kecuali orang itu terkadang berwudu. Ya. Gitu. La yamassu illal mutahharun. Nggak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kata ulama kita ya hukumnya memegang mushaf itu harus bersuci. Gitu. Berarti apa? Berarti ya kenapa dia mulia? Sama kertas sebenarnya itu Pak. Karena dia berisi dengan kalamullah. Iya. Jadi orang nggak sembarang bawa, nggak bisa dibawa ke kamar mandi kan Ustaz? Iya, begitu. Perlakuannya juga berbeda, kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin HP yang tidak ada Al-Qurannya mungkin beda dengan HP yang ada Al-Qurannya Ustaz. Termasuk ini Pak, termasuk otaknya Pak, kepalanya. Kalau nggak punya hafal Al-Quran itu ya Allah, itu nggak sama dengan orang yang punya hafal Al-Quran itu. Nah, makanya orang itu sangat dianjurkan untuk punya hafalan di kepalanya. Nah, tentu arahnya bukan menghafal ya, tapi karena di kepala gitu kan gampang dikeluarkan, karena kan kepala gitu, macam gitu. Tapi itu kalau orang ngerti, orang paham akan maknanya, ketika dia sudah ada dan terinstal dengan bagus, ketika dibutuhkan langsung keluar itu, langsung keluar. Nah, mau jual beli, mau riba, nggak boleh, ada larangan untuk beriba. Tiba waktu sholat harus sholat, ada perintah untuk sholat, keluar tuh, ya keluar. Ya kayak gini gambarannya. Nah, itu yang kata istri Nabi tentang Nabi, karena khuluqul Quran. Itu akhlaknya itu Al-Quran. Ya, apa kebiasaan itu hidupnya Al-Quran. Ya, dari tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira begitu. Makanya kita sama-sama ini belajar sebenarnya. Buat apa? Ya buat saling ingatkan lah. Ya, kalau sudah tahu berarti saling mengingatkan. Kalau belum tahu berarti dapat ilmunya. Nah, insya Allah Ta'ala. Ya. Mungkin Bapak sekalian, untuk malam hari itu cukup dulu ya. Kita cukupkan, Alhamdulillah, pas 10:30. Yang di timur sudah 10:30, Masya Allah. Tapi ini jauh lebih cepat ya daripada sebelumnya itu. Sehingga harapan kita masih lebih fix insya Allah Ta'ala. Ya Pak, saya ingatkan ya, untuk pekan depan kita akan menghafal Al-Adiyat. Mohon disiapkan. Kita berhabis tepat waktu ya, jam 7-an. Saya lihat kan mulai agak cepat ini sekarang ini. Sholatnya agak maju. Ini masih lumayan sih. Jam 7 berapa ya? 26 ya Jakarta. Ya. Tapi isanya juga maju. Isanya maju ya, maju. Oke. Demikian Pak ya, cukup dulu ya. Demikian, mari kita tutup dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.